Banyak yang bilang kalau orang udah suka memelihara binatang, biasanya nggak cuma satu. Tapi ada yang unik nih di tempat yang aku datengin hari ini. Kenapa? Karena selain beliau menjadi owner dari Koi Koi yang ikut show, beliau juga punya aviary yang isinya banyak banget binatang. Penasaran kayak apa? Tonton terus di Koispedia, karena yang awam jadi paham. Sekarang aku lagi ada di sebuah tempat. Ini agak unik nih. Kenapa? Karena di sini yang kelihatan itu bukan gemericik air dari kolam koi aja, tapi juga ada suara kicauan burung. Penasaran ya? Lagi ada di mana ya? Wah, ini kayaknya harus kenalan nih sama ownernya. Ada Pak Slamet. Halo. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya Pak. Pak, ini aku penasaran banget ini. Ini aviary ya sebutnya ya Pak ya? Jadi aviary ini tuh sejak kapan sih Pak hobi dengan binatang-binatang? Tepatnya sih dari kecil memang saya suka binatang. Oke. Terutama ikan. Oke. Cuman pas waktu pandemi kemarin, saya kan lihat banyak orang bikin aviary kan. Iya. Dulu saya tuh nggak suka binatang atau burung yang dikandangin. Menurut saya itu nggak bagus. Jadi banyak yang bikin aviary, saya ikutan bikin aviary. Tadinya bikinnya di sana kecil. Tapi nggak puas, makanya bikin gede lagi. Makanya tambah gede ya? Iya. I see. Nah, sampai saat ini ada berapa jenis burung Pak yang ada di sini? Nah, itu nggak pernah ngitung. Wah. Pokoknya semua burung masuk, kecuali burung paruh bengkok. Karena ini kan cuman nggak pakai kawat ya, cuma pakai benang aja. Jadi saya cuma pakai burung kicau, murai, cicak hijau, cicak rawa, gelatik, kenari, gitu-gitu aja. Sama kayak tadi kalau saya lihat ada warawiri semacam ikan bango gitu ya Pak ya? Gagang bayam namanya. Gagang bayam. Bango itu bango sawah. Bango sawah. Belum pernah lihat kan gagang bayam kayak gimana? Nah, nanti ada klipnya videonya. Nih. Ada videonya. Enggak, itu idenya adalah tadinya gini, saya pikir saya tuh selain suka burung, saya juga suka tanaman. Jadi ada pohon-pohon buah-buahan di sini. Nah, itu kan sebenarnya sayang, air cucian daripada kolam ikan kalau dibuang, tadinya kan dibuang ya, sayang. Saya pikir biasa gimana siramin ke pohon buah-buahan. Makanya dari situ saya bikin kolam di situ, itu kolam mujair sama lele. Jadi kalau tiap hari kita buang air kolam koi, kita buang ke situ. Nah, nanti kolamnya itu ada pembuangan juga untuk ke pohon-pohon di sini. Gitu. Oke, jadi sistemnya benar-benar semua recycle ya Pak ya? Jadi terpakai gitu kan dari yang kolam koi? Saya maunya kayak gitu. Oke, Pak. Tadi kan sempat mention nih, senang sama tanaman. Nah, di sini buah-buahan apa yang paling susah ditanam, Pak? Yang paling enak tapi paling susah menurut saya di sini durian. Durian sini enak. Oke, gitu, Pak. Karena pupuknya pakai ikan koi. Kalau ikan koinya mati. Taruh di situ, Pak. Mahal banget ya pupuknya ya. Ini jenis duriannya apa, Pak, waktu itu? Montong. Oke. Montong, tapi rasanya kayak musangking. Saya juga nggak tahu kenapa. Nanti ada fotonya saya kasih. Warnanya kuning. Berbuahnya kapan, Pak? Saya mau datang nih pas panen. Cuma setahun sekali atau 2 tahun sekali karena pohonnya masih kecil. Ya nanti dikirimin deh. Asik. Oke, Pak. Nah, membahas soal ikan koi sekarang nih. Bapak kan kita tuh akan ada koi show Pak, tanggal 26 sampai 28 April 2024, itu tempatnya di ICC Bogor. Nah, turun nggak Pak? Iya, pasti. Pasti ya Pak? Kira-kira mau turunin berapa ikan? Rencana sih sekitar 20. 20? Udah booking fatnya kan 5. Wow, udah 20 ikan yang akan turun. Kelasnya mostly di mana Pak? Karena saya sukanya ikan ukuran besar. Jadi biasanya saya turun biasanya sih 70 cm ke atas. 70 cm, berarti jumbo ya Pak ya? Jumbo. I see. Nah, buat teman-teman sekali lagi aku mau ngingetin nih, tanggal 26 sampai tanggal 28 April 2024, bertepat di ICC Bogor, kita akan menggelar The 16 Kois Festival 2024. Jadi jangan lupa untuk datang, ajak keluarga, boleh ajak pacar, boleh ajak suami, istri, anak, pokoknya ajakin semuanya. Kenapa? Karena bukan cuman koi show doang yang nanti akan ada di ICC, tapi juga ada bonsai, ada kalau nggak salah
semacam kayak dekorasi-dekorasi Jepang. Suiseki namanya, betul. Nah, kemudian juga ada kuliner-kuliner juga. Nah, itu patut banget untuk didatangin sama kalian dan juga teman-teman dari Koispedia. Untuk gelaran KOI ke-16 ini, Pak, ada persiapan khusus nggak? Enggak. Ada, semuanya. Karena hobinya hobi show, jadi selalu siap show. Oke. Biasanya teman-teman pede banget ya. Biasanya owner-owner yang hobinya show itu memang setiap hari itu treatmentnya udah ready to show berarti ya Pak ya? Iya sih. Oke. Total di kolam ada berapa ikan sampai saat ini? Nggak pernah ngitung sih. Tapi ya 150 sih mungkin ada. Oke. Ini menarik Pak. Jadi mungkin bisa dikasih tips buat teman-teman penghobis di luar sana atau teman-teman owner yang senang show juga. Itu gimana sih Pak kalau misalkan memang mereka tipikalnya pengen memelihara ikan show tapi dari ukuran kecil. Ada tips dari Pak Slamet nggak Pak? Kalau menurut saya ikan tuh ada dua. Ikan show sama ikan untuk dipelihara. Oke. Dipelihara tuh seneng buat kita. Tetapi belum tentu bisa ikut show. Nah, kalau ikan show dia misal ikan show 25 cm, itu dia bagus di 25 cm. Tetapi begitu nanti 50 cm, dia belum tentu bagus. Oke. Ya, jadi dia ada top performance-nya gitu ya, Pak? Iya, betul. Jadi menurut saya kalau kita suka show, belilah ikan yang saat itu bagus. Jadi kalau memang kita suka show, kita mau beli kohaku gitu, kita mau ikut 35 cm, kelas 35 cm, ya kita beli aja yang kelas 35 cm yang untuk show. Jangan mikir, oh nanti 35 cm ini udah bagus, nanti 70 cm juga pasti bagus, itu enggak. Oke. Jarang sekali kayak gitu. Oke. Iya. Ini satu tips yang menarik banget ya, karena mungkin ada beberapa teman-teman Koispedia di luar sana juga kan yang rasanya tuh kayak pengen, aku tuh ngembangin dari kecil sampai besar loh, kayak gitu-gitu kan Pak. Ada. Itu kan salah satu kesenangan kita piara ikan juga ya. Iya. Tapi nggak bisa harapannya kita beli kecil, terus nanti gedenya bagus, enggak. Sesuai dengan harapan ya. Biasanya kayak saya suka piara, saya bisa beli kecil-kecil, misalnya 10. Ya mungkin nanti ada satu bagus. Tapi itu belum tentu show quality. Iya. Berarti hanya untuk dipelihara lah ya istilahnya. Kesenangan di mata sendiri gitu ya Pak. Ya enggak, tapi kalau ikannya bagus sih bagus juga sih. Bagus juga ya. Cuma kalau kita bicara show kan ini masalah kan persaingannya ya. Persaingannya lain. Itu kan kompetisi gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat nih kayak apa sih sebetulnya ikan-ikan dan kualitas untuk show yang dipersiapkan oleh Pak Slamet, itu langsung aja datang tanggal 26 sampai 28 April 2024 bertempat di ICC Bogor karena kita akan menggelar The 16 Kois Festival 2024.